Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruhu syukran katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para asatizah, wabil khusus Ketua Forum FS3G Pak Haji Nanang, barangkali ada. Yang terhormat Sekjen kita, Ketua DKM Musola Kebanggaan Masyarakat sini Al-Hadid, yang artinya paling kokoh besi, ya, Al-Hadid, besi. Moga-moga imannya sekuat besi. Yang baru saja menyampaikan tausiahnya, ini keponakan saya ini, Ustadz Buddha yang keren, kreatif, ya, tapi takwa, takut sama bini tua, ya. Al-Mukarram Imam Besar kita Kiai Nasihin, kemarin saya bersama beliau hari Kamis dengan segenap unsur Musbida Kota Bekasi sholat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah kemarin tuh merata kayaknya hujan deh. Alhamdulillah. Al-Mukarram sesepuh kita Kiai Abdul Raji Majah, moga-moga beliau panjang umur, suaranya masih menggema terus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Subhanallah, pokoknya kalau udah ada ibu-ibu udah asik aja udah ya. Sedikit saja saya nambahin. Ya Allah, sekarang ini kan kita kalau lihat HP tentang Palestina atau tayangan televisi bagaimana kekejaman Israel, Masya Allah. Padahal manusia ini kan Allah ciptakan untuk sayang menyayangi. Sampai-sampai itu Nabi dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, kau akan disayangi oleh makhluk yang ada di luar bumi ini. Subhanallah. Ketika manusia ini sudah keluar dari kudrat takdir yang begitu mulia, summa rodadnahu asfala safilin. Jamaah sekalian, kok kenapa kita bertanya-tanya ini? Israel begitu kejam. Ternyata begitu kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah, wahai bani Israel, ingatlah nikmati allati an'amtu alaikum, atas nikmat yang aku anugerahkan kepada engkau. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi memang Israel itu luar biasa. Sudah Allah katakan dalam ayat ini dilebihkan dari seluruh alam semesta. Ilmu pengetahuannya, barangkali berbagainya. Tapi ini kekejamannya juga luar biasa. Apa penyebabnya? Tidak bersyukur. Kan Allah mengatakan wazkuru nikmatallahi alaikum. Kemudian dalam ayat lain,
Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah. Allah buat perjanjian, wahai Bani Israel, jangan kau melakukan peribadahan, kepatuhan, kedisiplinan kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, saudara dekat, tetangga dekat, sahabat dekat. Wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna, ucapan aja harus baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi kemudian apa di penghujung ini? Summa tawallaitum, mereka itu Bani Israil berpaling, illa qalilan, kecuali segelintir saja. Wa antum mu'ridun, mereka berpaling dari aturan Allah. Itulah Bani Israil. Kalau mungkin tidak sempat saya sampaikan pada subuh ini, nanti pada kesempatan lain, bagaimana kejamnya Fir'aun bersama kehidupan saat Nabi Musa belum ada saja, kekejaman Fir'aun sudah luar biasa. Ketika ahli nujumnya ditanya itu, kan Fir'aun bermimpi tuh. Kalau bahasa kampung saya, buset, gua ngimpi ini gila loh, gitu kan gitu ya. Mimpinya dahsyat sekali. Coba terjemahkan. Ternyata diterjemahkan sama itu ahli nujumnya Fir'aun. Baginda, nanti satu saat akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak dia menghancurkan kerajaan Baginda. Begitu dengar itu, instruksi ke seluruh negeri. Kalau begitu, mulai saat ini, ketika dia ngidam pertama, harus didata. Dia makan mangga, apa dia makan kecapi? Kan gitu ya, didata itu. Subhanallah. Dan seterusnya sampai dia hamil 1 bulan dan berikutnya. Subhanallah. Instruksi dari Fir'aun, bunuh ketika lahir dia laki-laki. Berapa banyak ibu-ibu yang begitu ngidam aja udah nangis. Ya Allah, gimana kalau anak saya laki-laki nanti? Begitu bapaknya ngedeketin, bapak lu jangan deket dulu. Ini mudah-mudahan ini hamil gagal. Begitu ya Allah. Lah repot kan laki-laki kalau begitu ya. Ya Allah. Itulah kekejaman Fir'aun. Seluruh rumah sakit, dukun beranak, semua instruksi. Pokoknya kalau ada bayi laki-laki lahir, bunuh. Itulah Fir'aun. Nah, kelanjutannya nanti, kapan-kapan lagi. Nah, selanjutnya ini ya Allah, bagaimana kita? Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan. Kita dulu juga bangsa Arab itu saling berperang, saling teror, menindas yang lemah. Itu zaman jahiliyah. Fa'allafa baina qulubikum, Allah jinakan hati-hati kita. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita berbuat baik, terutama suami sama istri, ngomong yang enak ya. Jangan mentang-mentang istri kita udah beda ama dulu. Kan kalau udah punya anak 4 lain ya. Ya Allah, gebok bikinin gua kopi. La ilaha illallah, bikin dewek monyong. Itu kalau berkata kasar. Makanya waqulu linnasi husna. Kalau ngomong kita sama siapapun, terutama sama istri yang enak. Nyalo, ngapa sih Ki? Gitu kan gitu ya. Kalau kita mah begitu ya bahasanya. Ya Allah, bikinin kopi dong. Oke. Kopi apa? Ya itulah yang bikin semangat sintong. Ya, subhanallah. Tahu kopi apa tuh? Subhanallah. Jadi akhlak itu luar biasa tuh, subhanallah, subhanallah. Akhlak, bahasa yang enak ya Allah.
Tapi kalau bahasanya udah nggak enak, udah dah hilang itu kenikmatan. Jadi alhamdulillah. Dan kita berbuat baik sama tetangga, ya kan ya? Tetangga, ya Allah. Orang Batak ngomongnya aja kasar, hatinya baik nggak? Baik. Banyak sekarang Batak di mana-mana, di Keranggan juga banyak. Baik. Ada orang Batak sendalnya hilang di masjid. Brengsek, sendalku tak ada, Pak. Lah dia memang bahasanya begitu. Ada orang Garut ngasih tahu, Pak Hili Sugan, Pak. Mana Pak Hili? Gua tonjok dia. Lah dia kira Pak Hili nama orang gitu. Subhanallah. Makanya kita harus mengerti apa Islam, apa itu ajaran Rasulullah, baru nikmat. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau mau contoh kebaikan yang paling baik itu pohon. Pohon itu baik sekali. Ini ada kisah seorang wali namanya Syekh Shibli. Syekh Shibli. Dia senang melihat keindahan. Kayak kita kan kadang-kadang sama Ustaz Maulana diajak ke sana. Hotel apanya di sana di ya, puncak. Robinson, asik. Kapan nih kita pergi lagi nih? Ya Allah. Siapkan kamar. Ya Allah. Lihat pohon indah-indah. Senang. Nah, ini tadi dia sewali itu ya, begitu dia sedang duduk melihat keindahan pohon, ada sautul hatib, ada suara tapi nggak nampak. Sibli kun misli. Hah? Siapa yang ngomong itu? Begitu kedua kali, Sibli kun misli. Berarti suara itu dari pohon. Ibu-ibu kira-kira kalau di sini kita di Kampung Raden ada pohon ngomong, kita lari nggak tuh? Bisa kuntilanak. Begitu yang ketiga kali itu suara itu, wah pohon ngomong. Syekh Sibi balik bertanya, limaza mislak anta sajar wa ana insan. Kenapa kayak ente, anda pohon, saya kan manusia. Itu pohon ngomong lagi, subhanallah. Yarmuni bil hajar, yarmukum bisima. Wahai Sibli, saya dilempari dengan batu, saya dilempari dengan tongkat, saya balas dengan buah. Subhanallah. Coba pohon mangga kita serampang itu ya. Yang jatuh malah mangga. Subhanallah. Itu pohon memberikan contoh begitu. Tapi saya Sibli bertanya lagi, ya Sajar, ente khair baik sekali. Limaza akibatuki finnar. Tapi kenapa ente itu kalau udah tua dibakar? Ya. Zaman dulu kita masak pakai kayu kan ya. Jadi kayu bakar. Jadi kusen, nanggung beban. Ada yang jadi jembatan, diinjek-injek. Apalagi jembatannya yang dicubluk ya. Cubluk namanya zaman dulu itu ya. Iya. Masih ingat nggak zaman cubluk? Masih. Ya Allah, itu kayu rendah sekali. Ngomong lagi tuh pohon. Limainil hawa, karena saya dipermainkan oleh angin. Ada angin dari belor, saya ngidul. Ini bahasa kita begitu ya. Ada angin dari kidul, saya ngalor. Ada angin dari Betan, saya ngulon. Ada angin dari Kulon, saya ngetar. Itu pohon itu angin-anginan, nggak punya prinsip. Ya Allah, jangan sampai kita manusia kayak pohon. Ibu, ya Allah, ngaji mau, sholat oke. Walaupun kadang-kadang sering telat. Begitu ada teman ngajak, yuk kita olahraga pagi, pakai celananya segini, ya goyang, apa namanya gitu ya? Ada nggak yang beda deh? Jangan, maaf nggak, saya jamaah FSIGG, saya nggak mau itu. Ada begitu Agustusan diajak olahraga lari, ya, pakai celananya segini. Atau panjang tapi sempit banget, ada nggak yang gitu ya? Nah banyak. Dan lain-lainnya contoh. Moga-moga akidah kita jangan tergeserkan dengan teknologi kemajuan zaman, tetap kita prinsip kepada
mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur nih. Masyarakat kita di sekitar Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Melati ini aja 3 kecamatan dulu. Dengan adanya FS 3G, dengan adanya Porsima, dengan ya berbagai organisasi, sudah. Jangan saling merendahkan, jangan merasa paling benar, bersatu demi majunya bangsa. Hebat kan? Mau nyalon jadi anggota DPR silakan. Ini kalau ada beberapa caleg di sini nih, kita nggak pilih kasih, semuanya kita doain. Jadi atau nggak jadi terserah, ya kan ya? Nih salah satu calon tuh, Bapak Damin Sada, lihat ya nih, lihat ya. Tampangnya Damin Sada ini, ya Allah, ya Subhanallah. Jadi saya kalau ada caleg yang datang kepada saya, ya udah saya doain, saya nasihatin. Sebab ada kata mutiara yang begitu indah. Innallaha yanzuru ala makhlukihim annas kazzahabil mugharrik. Innan nasa yanzuru bainan nas kasamak fil ma. Kalau Allah memandang makhluknya kita ini seperti emas yang di dalam lumpur. Jangan action, kan ada misalnya kiai kayak saya begitu ya. Datang disambut, cium tangan, subhanallah, sebutnya Al-Mukarram, kemudian ceramahnya lumayan. Giliran azan, sholat telat mulu, misalnya gitu ya Allah. Giliran kadang-kadang merendahkan orang lain. Ya kata Allah, lu mah emas palsu, gitu. Biar dipajang di lemari, ya. Tempatnya bagus, begitu dijual, dites, Pak maaf ini palsu. Ya Allah. Tapi kalau emas yang asli berjamaah di FS3G paling belakang, nggak pernah disebut namanya, sholatnya paling khusyuk, nggak pernah dia terima amplop kayak saya juga, yang penting isinya ikhlas. Allah memandang itu. Tapi manusia memandang manusia seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam empang, ikan apa? Tahu nggak tuh kita tuh? Nggak tahu. Harganya berapa? Nggak tahu. Ini ada kisah ikan arwana. Ini buat Pak Damin Sada ini nasihatnya ini. Ya. Ikan arwana, mahal nggak tuh? Ada seorang santri diperintahkan sama kiai ini bersihin itu akuarium arwana. Iya, mama. Ya, bersih. Udah hampir selesai. Begitu lihat belakang, ada mama. Oh, udah kamu kerjanya bagus. Nah sekarang kamu foto ya. Terus mama, kenapa ini saya foto? Kamu bawa sekitar Masjid Al-Hadid sini, Musola Al-Hadid. Tawarin ikan ini. Begitu dia keliling, tawarin berapa rumah. Dia pulang. Berapa tawarannya? Mama, kok ditawar murah banget ikan ini? Berapa? 50.000. Ya. Karena yang ditawarinya nggak tahu itu ikan mahal, ditaunya ikan digoreng, ya kan ya? Di apalagi di namanya pepes ya. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu bawa ke Pondok Gede ikan ini, fotonya tawarin ke yang jual ikan arwana di Pondok Gede. Situ ada bos. Sampai dia, Pak, saya disuruh nawarin ini. Berapa mau dijualnya ini? Katanya terserah Bapak, berapa? Ya sudah, saya berani 800.000. Oh, ya. Nah, orang ahli tukang arwana, ikan arwana. Jadi tahu. Jadi kita memposisikan diri kita, itu contoh aja ya, subhanallah, menjadi manusia yang mahal harganya. Jangan jadi posisi rendah, ada di warung remeng-remeng. Sekarang kamu bawa lagi, kemana mama? Ini alamatnya, ini, kemudian ini sertifikat ikan ini sudah dilombakan, ini dari kesehatan dokter hewan, berangkat ya, ketemu. Berapa mau dijual? Terserah Bapak katanya. Katanya kenalan yang pemilik ikan ini. Iya, dan memang saya kenal. Coba lihat, begitu lihat, waduh. Sudah,
saya berani ini 50 juta. Oh subhanallah. Jadi manusia berbeda pandangan, dari 50.000, 800.000, 5 juta. Kenapa? Nilainya kita posisikan, subhanallah, ini nilai yang sangat mahal harganya. Sebelum subuh udah siap-siap mau berangkat EPS 3G. Selesai kita tadi berzikir, ya Allah. Begitu juga para caleg, silahkan posisi Anda akan dihadapi oleh masyarakat, dikenal. Yang penting dikenal dulu. Kalau Haji Awing namanya udah nggak asing lagi. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita tunggu amplopnya buat FS 3G. Jamaah sekalian, saya tidak perlu berpanjang kalam ya. Jadi ini aja. Mari kita terus beraktivitas, dan terutama kita ini menghadapi pilpres. Kalau berbeda pilihan itu biasa. 3 calon presiden kita semuanya hebat. Gak ada yang nilainya rendah. Subhanallah. Silakan pilih yang mana aja. Tapi kita hidup ini ingin ada perubahan. Ya kan gitu ya? Lah emang mau gini-gini aja gua ya. Kita hidup ingin ada perubahan. Lah kok udah amin duluan? Paling enak sih makan durian. Durian dioplang semakin manis. Memang banyak calon presiden, yang paling pas memang dia Bang Anies. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada pohon manggis. Anda jangan bingung-bingung, yakinkan pilihan pada Bang Anies. Banyak orang berenak bandeng dijual di pasar Cibubur. Banyak lelaki yang ganteng-ganteng, memang dia mantan gubernur. Satu lagi buat saya, pisang kepok, pisang lempeneng, mau ditanam dekat pinggir kali. Ada yang montok, banyak yang pengen. Biarin aja, itu membuat Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.